Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman bahasa C dengan judul menghitung rata-rata bilangan menggunakan konsep fungsi dan loop. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha dari kelas Teknik Elektro 2023 C dengan NIM akhir 065 Universitas Negeri Surabaya. Yang pertama, latar belakang. Di dunia programan sendiri, membangun program yang efektif perlu melibatkan interaksi antara pengguna dan program yang lancar. Akan tetapi, input yang tidak valid sering menjadi tantangan bagi sebagian pengguna baru. Nah, di sini program ini dapat menghitung rata-rata bilangan bulat dengan konsep fungsi dan loop yang dapat menyederhanakan input, menangani kesalahan, serta berikan output yang informatif. Namun, di balik itu, pemahaman konsep-konsep dasar sering menjadi permasalahan bagi pembelajar. Salah satunya yaitu bagaimana cara menyusun program dengan menggunakan konsep fungsi dan loop agar kode menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami. Selain itu, kesalahan input juga menjadi tantangan di mana pembelajar perlu memahami bagaimana cara efektif menangani input yang mungkin tidak valid. Nah, tujuan dari program ini sendiri yaitu memberi sedikit pemahaman mendalam kepada para pembaca mengenai konsep dasar dalam pemrograman, terutama dalam konteks penggunaan fungsi dan loop. Melalui implementasi program sederhana dengan contoh konsep menghitung rata-rata bilangan, juga dengan tujuan untuk menangani kesalahan input serta peningkatan keterampilan pemrograman. Langsung saja kita ke contoh tampilan kodenya. Yang pertama di sini fungsi untuk menghitung rata-rata, dan selanjutnya di sini kita ada fungsi untuk penginputan atau penulisan, dan di sini yang terakhir ada fungsi untuk penampilan atau outputnya. Nah, di sini merupakan tampilan dari kode pemrograman C di dalam aplikasi VS Code. Baik, di sini fungsi yang pertama untuk menghitung rata-rata dapat terlihat, serta fungsi untuk jika pengguna memasukkan input yang tidak valid atau input selain bilangan bulat. Kemudian di sini juga ada main function sendiri ya, atau fungsi utama yang akan ditampilkan ketika program dijalankan. Nah, di sini. Nah, yang pertama itu untuk menginput jumlah bilangan yang ingin dihitung rata-ratanya, dan kemudian fungsi untuk menginput sejumlah bilangan yang valid di sini. Dan juga di sini ada fungsi yang terakhir, yaitu terdapat fungsi untuk tampilan outputnya atau hasil dari rata-rata bilangan. Baik, langsung saja kita coba jalankan programnya. Nah, ketika kodenya sudah kita jalankan, akan terlihat tampilan seperti ini. Terdapat perintah untuk masukkan jumlah bilangan yang ingin dihitung rata-ratanya. Di sini kita misalkan untuk 3 bilangan. Nah, langsung saja kita input sebagai contoh. Nah, setelah memasukkan sejumlah bilangan yang kita inginkan, di sini akan terdapat output hasil dari rata-rata bilangan yang sudah kita tuliskan. Sekarang kita coba jika kita memasukkan input yang tidak valid atau
selain dari bilangan bulat. Nah, baik. Di sini kita akan mencoba untuk jumlah bilangannya 4, yang pertama 20. Nah, misal di sini saya akan menuliskan input yang tidak valid, misal 12,5. Nah, maka akan tertera buffer input, yaitu masukan tidak valid atau bilangan yang kita tuliskan salah. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan program. Nah, program tersebut memiliki kelebihan diantaranya yang pertama, user interface yang mana sederhana untuk berinteraksi dengan para pengguna, dan yang kedua yaitu penanganan kesalahan input yang cukup baik serta hasil output yang informatif dan juga mudah dipahami. Kan tetapi di samping itu juga ada keterbatasan program, di mana batasan pada tipe data bilangan yang hanya bisa menghitung pada bilangan bulat ya. Juga ada penggunaan flash yang mana hal tersebut kurang dianjurkan, dan yang terakhir kemungkinan untuk UI yang perlu ditingkatkan agar lebih menarik. Dari program tersebut sendiri memiliki beberapa potensi pengembangan, diantaranya yang pertama menambahkan kemampuan penggunaan bilangan desimal, yang kedua bisa untuk statistik tambahan seperti nilai maksimum atau minimum dari sejumlah bilangan yang diinput, dan ketiga bisa menambahkan opsi pemilihan algoritma perhitungan rata-rata, misalnya menggunakan mean aritmatika ataupun mean geometrik. Dan terakhir mungkin untuk meningkatkan antarmuka grafis untuk membuat program lebih interaktif dengan pengguna. Nah, kesimpulannya sendiri dari program tersebut dapat dijadikan bahan ajar ya, atau untuk pemahaman konsep dasar dalam bahasa pemrograman C, dan pengembangannya sendiri dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas tugas atau proyek yang akan dihadapi ke depannya. Dengan mengetahui kelebihan dan keterbatasan program, pengembang akan dapat membuat keputusan yang tepat untuk mengoptimalkan fungsi dan kinerja program tersebut. Baik, sekian mungkin presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.